Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, begitu lelaki tua itu bergerak, dia memperlihatkan kekuatan yang sangat mengerikan. Serangan ganas itu jatuh dari luar jangkauannya, bahkan banteng badak emas di masa jayanya. Saat telapak tangan jatuh, cahaya hijau mengembun dengan cepat, lalu berubah menjadi segel spiritual berukuran ratusan kaki, yang meraung menekan Cuku Angseng dan Liu Fei. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam segel spiritual, wajah Cuku Angseng berubah karena terkejut. Kultivasi orang tua ini terlalu mengerikan. Belum lagi dia telah mengalami pertempuran sengit sebelumnya. Kekuatannya hanya sepertiga dari sebelumnya. Sekalipun kekuatannya pulih ke puncaknya, tetap akan sulit menandinginya. Matanya berkedip-kedip dan cahaya hitam pekat berkumpul di depannya, berubah menjadi batu nisan hitam. Begitu batu nisan itu muncul, ia membengkak hingga ukuran beberapa ribu kaki tertiup angin, lalu bertabrakan dengan segel spiritual yang jatuh. Pada saat yang sama, Liu Fei juga mengarahkan jarinya, dan cahaya merah muda dengan cepat mengembun, berubah menjadi jari merah muda yang bening, melesat ke arah segel roh bagaikan kilat. Ketika ketiganya bersentuhan, segel spiritual yang tampaknya tidak berarti itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan, menenggelamkan jari merah muda dan batu nisan itu dalam sekejap. Tidak lama kemudian, fluktuasi hebat itu berangsur-angsur menghilang. Jari merah muda dan batu nisan itu menghilang, tetapi segel spiritual hijau tua bersinar terang dan tidak terlalu terpengaruh. Melarikan diri, mata keruh lelaki tua itu berkilat, dan dia menatap muram ke arah depan, di mana dia melihat beberapa sosok samar menghilang ke langit. Aku ingin melihat kemana kau bisa lari hari ini. Dia tertawa dengan marah, tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan sosoknya langsung menghilang. Orang itu mengejar kita. Wajah cantik Liu Fei berubah dan dia berkata dengan nada serius. Jika kekuatannya dan Cuku Angseng pulih ke puncak, mereka mungkin mampu melawan lelaki tua itu. Tetapi dalam kondisi situasi saat ini, mereka hanya bisa memilih untuk menghindari serangannya. Wajah Cuku Angseng menjadi gelap. Dia menoleh untuk melihat Kukio dan berkata, Nona Kukio, apakah yang baru saja Anda katakan benar? Tepat sebelum dia mulai bertarung dengan lelaki tua itu, Kukio diam-diam mengirim pesan kepadanya dan VR, mengatakan bahwa ada tempat di mana bisa menjebak lelaki tua itu. Kukio menekuk dagunya pelan, lalu berkata dengan pelan, Ayahku menemukan tempat itu secara tidak sengaja. Menurut ayah, bahkan praktisi kuat di Ranaying yang akan terperangkap untuk sementara waktu. Mendengar ini, raut wajah Cuku Angseng sedikit membaik. Selama mereka dapat menjebak lelaki tua itu dengan sementara waktu, dan menunggu mereka keluar dan memulihkan kekuatan, mereka tidak perlu merasa melarikan diri seperti sekarang. Ketika mereka tengah berbincang-bincang, seberkas cahaya menyambar dari belakang dan melesat ke kening Cuku Angseng. Dada Cuku Angseng bergetar, wajahnya memerah dan dia memuntahkan seteguk darah. Kuangseng, saudara Cu, Liu Fei dan yang lainnya berkata dengan perubahan warna. Cuku Angseng melambaikan tangannya dan berkata, Aku baik-baik saja. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyekat darah di sudut mulutnya. Ekspresinya penuh keterkejutan. Sinar cahaya tadi adalah batu nisan hitam yang digunakan untuk menghalangi lelaki tua itu. Setelah menahan serangan ganas lelaki tua itu, batu nisan itu telah rusak parah dan perlu pemulihan untuk sementara waktu. Ayo pergi. Sambil menahan gejolak di dalam hatinya, Cuku Angseng melambaikan lengan bajunya membawa Kukio dan yang lainnya, lalu berlari kencang menuju suatu tempat di tepi hutan. Tidak lama setelah mereka pergi, lelaki tua itu datang. Dia menatap ke depan dengan ekspresi dingin saat mencibir.
Aku menginginkan sesuatu. Tidak ada yang bisa menolakku. Suara dingin terdengar dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang cepat menuju langit. Setelah pengejaran berapa selama 3 jam, Cukuangseng berkeringat deras dan wajahnya merah. Pada saat ini, kekuatan di tubuh mereka hampir habis, dan mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Seberapa jauh lagi? Tanya Cukuangseng dengan nafas terengah-engah. Wajah cantik Gukio memerah, lalu dia menunjuk ke depan saat berkata, "Tidak jauh di sana." Cukuangseng melihat ke sana dengan samar-samar terlihat di kejauhan sebuah area yang tertutup kabut tebal. Dengan kecepatan kita saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke sana. Begitu dia menyelesaikan pemikiran ini, aura mengerikan dengan cepat menyelimuti dunia, menyebabkan wajah semua orang berubah karena terkejut. Orang tua itu mengejar dengan sangat cepat. Cukuangseng langsung terkejut dan menoleh ke belakang. Wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Aku ingin tahu berapa lama kalian bisa melarikan diri. Lelaki tua itu dengan aura kuat berteriak di sekelilingnya, menatap mereka dan berkata dengan dingin. Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam, lalu menoleh untuk melihat Liu Fier dan berkata, "Kau bawa mereka pergi dulu, aku akan segera menyusul." Tidak, wajah cantik Liu Fei berubah dan dia menolak dengan tegas. Siapapun yang tetap sendirian sekarang sama aja dengan bunuh diri. Jangan khawatir. Aku tidak akan bertarung sampai mati dengan orang tua itu. Selama aku bisa menghentikannya sejenak, aku akan bisa mundur. Cukuangseng berkata dengan suara yang dalam. Liu Fei menggigit bibir tipisnya, tetapi tidak berminat pergi. Pada saat ini, dia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian, apapun yang terjadi. Cukuangseng tidak punya pilihan selain berbalik dan bertanya kepada Gukio dan yang lainnya. "Bisakah kalian ke sana?" Gukio mengangguk dengan tergesa-gesa. Melihat ini, Cukuangseng berkata dengan suara yang dalam, "VR dan aku akan menghentikan orang tua itu. Kamu pergi ke sana terlebih dahulu." Ini Gukio dan yang lainnya tampak ragu-ragu. Meskipun mereka baru mengenal Cukuangseng dan Liu Fei hanya dalam beberapa waktu singkat. Setelah mengalami situasi hidup dan mati, mereka adalah orang-orang yang bersemangat dan tentu saja tidak ingin melarikan diri sendirian. Cukuangseng mengerutkan kening dan berkata, "Jika kita tidak menghentikan orang tua ini, bahkan jika kita masuk ke sana, dia akan tetap mengejar kita. Jadi cara teraman bagimu adalah pergi dan membuat persiapan terlebih dahulu." Mendengar ini, Gukio menggertakkan giginya, mengangguk lalu berbalik dan terbang bersama Feng Kuanyi. Tindakan yang begitu benar-benar menyentuh hatiku. Melihat Gukio dan dua orang lainnya pergi, lelaki tua itu berkata dengan menyipir. Di matanya, seluruh situasi berada di bawah kendalinya. Jadi dia tidak akan peduli apapun yang dilakukan Gukio dan yang lainnya. Karena selama Cukuangseng tidak melarikan diri, dia bisa mengambil potongan kayu mati itu. Dibandingkan dengan ini, tidak ada hal lain yang lebih penting. Cukuangseng memasang ekspresi serius di wajahnya, dan tidak terlibat dalam perdebatan verbal dengan lelaki tua itu. Sebaliknya dia menggertakkan tangannya dan memobilisasi energi mental yang tersisa di dantiannya. Kekuatan mental meraung dan samar-samar, sebuah istana besar dengan cepat terbentuk di udara. Istana Dewa Iblis dan tak terbatas telah muncul. Teriaknya dengan suara rendah, dan kekuatan mentalnya melonjak keluar dan sebuah istana besar perlahan muncul darinya. Mata lelaki tua itu langsung fokus, dan ada kilatan terkejut di matanya saat dia menatap istana hitam dan putih itu. Kekuatan takdir spiritual yang dipadatkan anak ini sangat kuat. Menekan, wajah Cukuangseng langsung memerah, dan dia menunjuk ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu di depannya. Istana Dewa dan Iblis tak terbatas langsung runtuh dengan suara yang gemuruh.
dan aura mengerikan terpancar darinya menyelimuti lelaki tua berpakaian hitam itu di bawah dalam gelombang. Istana dewa dan iblis tak terbatas menekannya, dan Liu Fei juga bergerak pada saat ini. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya merah muda di langit berkumpul dan mengembun menjadi cakram kristal. Tapi cakram itu setajam pisau memancarkan hawa dingin yang mendebarkan jantung. Dan gelombang aneh beriak di dalamnya, tampaknya mampu menembus semua rintangan. Liu Fei melambaikan tangannya, dan cakram itu melesat keluar, muncul di depan lelaki tua itu dalam sekejap. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Lelaki tua itu mencibir, dan dia tiba-tiba menepuk telapak tangannya. Gelombang kekuatan melesat keluar dengan cepat berkumpul di depannya. Telapak King Ming, orang tua itu melangkah maju dan tiba-tiba menempuk telapak tangan ke depan. Saat telapak tangan jatuh, ribuan cahaya hijau melesat keluar dan mengembun menjadi cahaya. Dan bayangan mengerikan di udara menyerbu istana dewa dan iblis serta cakram tersebut. Cakram kristal itu jatuh terlebih dahulu, dan ujungnya yang sangat tajam memotong ke arah cahaya dan bayangan yang ganas. Dan gelombang kecut yang dahsyat terus-menerus menyapu keluar. Tak lama kemudian, istana dewa dan iblis tak terbatas pun runtuh. Cahaya hitam dan putih pun meledak membombardir cahaya dan bayangan mengerikan itu dalam gelombang. Cahaya dan bayangan yang ganas terus meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Di bawah serangan gabungan dari istana dewa dan iblis tak terbatas dengan cakram kristal, ia terus mundur ke belakang. Melihat pemandangan ini, pupil mata lelaki tua itu sedikit mengecil. Sepasang pria dan wanita ini, salah satunya memiliki tingkat kultivasi yang rendah, tetapi metodenya sangat kuat. Meskipun salah satu dari mereka baru saja memasuki ranah yin yang, ia mempunyai daya ledak yang sangat dahsyat, yang tak ada bandingannya dengan para praktisi alam yin yang biasa. Sekarang, setelah mereka bersatu, kekuatan bertarung yang mereka tunjukkan malah mengejutkannya. Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi dengan kekuatanmu yang hampir habis, bisakah kau melancarkan serangan kedua dengan kekuatan ini? Setelah mencibir, tubuh kurus lelaki tua itu bergetar, dan cahaya hitam yang kuat keluar dari tubuhnya, dan sepenuhnya menyatu dengan cahaya dan bayangan yang mengerikan itu. Cahaya dan bayangan itu meraung ke arah langit. Cahaya hijau melonjak ke sekitar tubuhnya dan menyerbu dengan ganas. Istana dewa dan iblis tak terbatas serta cakram kristal yang terus maju selangkah demi selangkah, secara perlahan mengalami kerugian saat menghadapi cahaya dan bayangan ganas yang kekuatannya telah meningkat pesat. Kita tidak bisa terus begini. Kita harus menjebak orang tua itu untuk sementara waktu. Mata Cukuang Seng berkilat, lalu tatapan tajam terpancar di matanya. Dia menggigit ujung lidahnya dan aliran darah menyembur keluar. Setetes anak panah mengalir keluar dan menyatu dalam istana dewa dan iblis tak terbatas. Saat berikutnya, ukuran istana dewa dan iblis tak terbatas meluas dengan cepat dan segera melonjak ukurannya hingga 2000 kaki melayang di udara. Tekan! Cukuang Seng bertepuk tangan dan berteriak sambil menggertakkan gigi. Istana dewa dan iblis tak terbatas runtuh dengan cepat, langsung menerobos rintangan cahaya dan bayangan yang ganas, lalu menyelimuti lelaki tua itu sebelum dia bereaksi. Setelah melakukan semua ini, Cukuang Seng segera memuntahkan seteguk darah. Dia merasa pusing dan hampir jatuh. Bagaimana keadaanmu? Wajah cantik Liu Fei berubah karena terkejut. Cukuang Seng melambaikan tangannya dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan VR sambil berkata dengan lemah. Istana dewa dan iblis tak terbatas bisa menjebak orang tua itu terlalu lama. Bawa aku pergi dari sini dengan cepat. Mendengar ini, Liu Fei menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan dengan cepat bergegas pergi sambil memegang Cukuang Seng.
Pada saat ini, cahaya dan bayangan yang ganas langsung menghancurkan cakram kristal dan menyerbu ke arah Chu Guangsheng dan Liu Fei. Cakram kristal itu melesat keluar dan menghantam punggung Liu Fei tanpa ampun, menyebabkan tubuh halusnya terhuyung dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia melirik Chu Guangsheng yang pingsan di pelukannya dan tidak berani tinggal sebentar. Dia menahan rasa sakit yang hebat di punggungnya dan bergegas pergi. Beberapa menit kemudian, dengan bantuan Gukio dan yang lainnya, Liu Fei dan Chu Guangsheng terjun di hutan berkabut. Pada saat itulah, kuil dewa dan iblis yang menjebak lelaki tua itu mulai bergetar cepat dan akhirnya meledak. Cahaya hitam dan putih menyapu ke seluruh dunia, dan cahaya aneh melesat keluar darinya, akhirnya menembus ruang, lalu muncul di depan Chu Guangsheng dan menyatu dengan alisnya. Objek ini adalah jantung istana dewa dan iblis tak terbatas. Selama masih ada, Chu Guangsheng akan menggunakannya untuk memadatkan istana dewa dan iblis tak terbatas lagi. Bajingan kecil. Begitu lelaki tua itu keluar dari kesulitan, dia berteriak dengan marah, lalu bergegas menuju tempat yang tertutup kabut tebal di kejauhan. Di suatu tempat yang diselimuti kabut tebal, sekelompok orang berjalan hati-hati di jalan berlumpur. Ini adalah formasi yang terbentuk secara alami. Jika tidak ada yang membimbingnya, bahkan praktisi dengan kultivasi Rana Yin yang akan sangat sulit untuk keluar dalam waktu singkat. Mendengar ini, Liu Fei menggendong Chu Guangsheng di lengannya, lalu melihat sekeliling dan pikirannya yang tegang menjadi sedikit rileks. Pemandangan di sini terus berubah-ubah. Kabut aneh ada di mana-mana. Bahkan langit pun tertutup sehingga mustahil untuk mengetahui di mana Anda berada. Nona Liu, ikutlah denganku. Selama kita keluar dari hutan ini dan melewati wilayah tempat banteng badak emas berada, kita bisa meninggalkan hutan bulu hitam, kata Gukio pelan. Liu Fei menggertakkan giginya dan mengikutinya, menahan rasa sakit yang parah di punggungnya. Setengah hari kemudian, pandangan kelompok itu tiba-tiba menjadi cerah. Hutan yang awalnya menghalangi matahari telah menghilang, digantikan oleh lautan bunga yang membentang sejauh mata memandang, dan aroma bunga yang kaya memenuhi udara. Kota Qiangshan ada di depan. Gukio menunjuk ke kota di ujung pandangannya saat berkata. Liu Fei melihat garis besar sebuah kota besar. Meskipun dia jauh, dia bisa merasakan atmosfer yang bising membumbung ke langit. Mengingat kondisinya kita saat ini akan memakan waktu setidaknya 2 hari untuk sampai ke sana, kata Liu Fei mengerutkan kening. Seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati jika berlari terlalu cepat. Dengan kecepatan mereka saat ini, tidak mungkin mereka dapat mencapai kota Qiangshan dalam waktu singkat. Apakah orang itu akan menemukan tempat ini? Dia merenung sejenak lalu mendongak saat bertanya. Gukio menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak mungkin. Bahkan jika orang itu berhasil keluar dari formasi alami itu, dia tidak akan menempuh jalan yang sama dengan kita. Bagus. Liu Fei diam-diam menghela nafas lega. Mari kita cari tempat tersembunyi di dekat sini untuk memulihkan kekuatan kita terlebih dahulu. Gukio mengangguk. Setelah mencari beberapa saat, kelompok itu akhirnya menemukan sebuah lembah yang tersembunyi. Di dalam gua, Liu Fei masuk saat menggendong Chu Guangsheng. Ia melambaikan tangannya meratakan tanah yang bergelombang dan perlahan-lahan meletakkan Chu Guangsheng yang tak sadarkan diri di atasnya. Setelah melakukan itu semua, dia duduk bersila di tempat dan mulai memulihkan kekuatannya dan luka-luka di tubuhnya. Sekarang, dia hanya bisa membantu Chu Guangsheng menyembuhkan luka-lukanya dan membantunya bangun setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya. Matanya perlahan tertutup, dan Liu Fei membentuk segel dengan tangan gioknya. Kekuatan antara langit dan bumi terus-menerus diserap ke dalam tubuhnya, menyembuhkan luka-luka di punggungnya.
Selama proses pemulihan, dia terkejut menemukan bahwa tulang pesona di tubuhnya benar-benar menghasilkan kekuatan aneh yang memungkinkan kekuatannya pulih dengan cepat. Jika aku terus seperti ini, aku dapat memulihkan 70% kekuatanku dalam waktu kurang dari setengah hari. Memikirkan hal ini dia dalam hatinya, Liu Fei menekan pikirannya yang berfluktuasi dan membenamkan diri sepenuhnya dalam pemulihan. Terima kasih.